Shalom aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya sedang dalam perjalanan ini. Jalannya sepi banget ya. Sejak diberlakukan apa ini namanya itu PPKM Jawa Bali ya. Padahal berlakunya mestinya baru besok. Besok mestinya ya. Tapi hari ini mungkin nanggung kali ya. Dari kemarin juga sudah tidak, ini lalu lintasnya sepi sekali ya. Udah pada tutup ya. Bahkan bengkel mobil aja tutup ya. Tadi saya ganti oli, akhirnya harus cari-cari jauh ya, di pusat kota baru ada ya. Baik, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya mau ketemu sama seseorang dalam rangka ini nih, mau ngasih ini. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini masih berlanjut tentang pertanyaan mu'alaf ya. Lanjut lagi Pak, lanjut lagi ya. Ya biasalah ya, mereka seneng kok nanya ya. Pertanyaannya adalah takdir Kristen versus takdir kami Pak ya. Kami itu dari saudara-saudaraku para mu'alaf. Takdirnya Kristen sama takdirnya keyakinan yang diyakini oleh para mu'alaf itu ya. Kami jadi mu'alaf itu udah takdir katanya Pak. Gitu ya. Punya istri lebih dari satu sudah takdir Pak. Gitu ya. Ya, memang menarik takdir ya. Takdir versi Alkitab dengan versi di luar Alkitab. Baik. Sebenarnya kalau takdir itu kan bahasa Arab ya. Oke lah, kalau nasib ada di Alkitab, nasib ya. Kalau takdir ini kok kayaknya nggak ada di Alkitab. Tapi saya ngerti yang dimaksud. Oke lah, kita pakai kata takdir aja lah ya. Walaupun sepertinya di Alkitab nggak ada kalau takdir. Atau ditakdirkan sepertinya juga nggak ada ya. Sudah ditentukan. Kalau ditentukan ada ya. Ditentukan binasa gitu ada. Tapi kalau ditakdirkan kayaknya sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tapi kalau ada yang menemukan kata takdir di Alkitab ya nggak apa-apa sih. Saya memakai nasib atau ya sudahlah kita pakai takdir aja. Takdir Alkitab versus takdir di luar Alkitab. Begini ya saudara-saudaraku para mu'alaf ya. Untuk bicara tentang takdir kita harus paham dulu kata di Alkitab begini. Dunia dijadikan. 200.000 pendeta nggak ada yang paham nih dunia dijadikan ya. Dunia dijadikan itu adalah dunianya sudah jadi, bentuknya sudah bulat ya. Sudah ada benih-benih tumbuhan, sudah ada ikan di laut, sudah ada matahari, bulan, bintang sudah ada ya. Yang belum ada, orangnya belum ada, binatang-binatang yang hutannya belum ada. Mungkin yang binatang-binatang kecil sudah ada di bumi. Loh, kemana Pak orangnya? Orang sama binatang ada di Taman Eden. Eden adalah surga. Adam, Eva, dan binatang-binatang yang hutan, yang ternak ada di Taman Eden. Belum ada di bumi Pak. Belum ada di bumi. Jadi buminya belum disebut bumi yang dijadikan. Belum. Ketika dunia atau bumi ini dijadikan, syaratnya orangnya sudah ada, binatang-binatang ternak, binatang buasnya sudah ada. Kapan? Ya tunggu nanti ketika Adam, Eva, dan binatangnya turun ke bumi. Perhatikan baik-baik Kejadian 1 ayat 26. Di situ ada kata-kata dijadikan. Manusia dijadikan. Ayat 27, manusia dicipta. Kejadian 2 ayat 7, manusia dibentuk. Manusia saja ada dicipta, ada dibentuk, ada dijadikan. Bumi ya ada dicipta, ada dijadikan. Paham nggak para mu'alaf, saudara-saudaraku mu'alaf? Kayaknya paham Pak. Jadi yang disebut dunia dijadikan harus ada orangnya, ada binatangnya. Kalau tumbuhannya sudah ada, ikannya sudah ada, matahari, bulan, bintang sudah ada ya. Yang belum ada manusia dan binatang. Oke? Itu
nanti setelah manusia dan binatang itu diturunkan dari Taman Eden, di dalam Kejadian 3 ayat 24, barulah dunia disebut dijadikan. Nah, nasib takdirnya orang itu ditentukan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita ya di dalam Dia. Dia itu adalah gambar Allah. Dia adalah Yesus. Di dalam Kolose 1 ayat 15. Takdir kita itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Maksudnya sebelum Adam turun ke bumi. Kapan Pak takdir kita ditentukan? Waktu Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah takdir kita ditentukan. Pak, takdirnya itu ada yang selamat, tidak selamat, atau takdir apa? Takdirnya baca 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau semua selamat. Kita itu ditakdirkan semua selamat. Urusan kalian menjadi tidak selamat karena menolak percaya pada Tuhan, itu urusanmu. Para mu'alaf paham sampai sini? Ya, bahwa takdirnya orang menurut Alkitab adalah semua orang ditakdirkan selamat. Allah mau semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang kayak gini ada pendeta yang ngerti nggak lah, boro-boro ya. Saya mau nanya nih, pendeta gelarnya doktor, ngerti nggak dunia dijadikan? Dijadikan itu setelah Adam turun ke bumi. Nggak ngerti Pak. Lah kalau nggak ngerti kok kamu bisa lulus jadi doktor? Ya. Ya. Kalau kamu nggak ngerti itu kok lulus jadi dokter ya? Ya kan kami tafsir Pak. Doktor teologi itu doktor tafsir. Nah, ngerti nggak kamu dunia dijadikan? Mu'alaf paham, para dokter paham nggak? Masih nggak paham, makanya ya ikut sekolah ya, ikut sekolah Alkitab. Jadi takdirnya manusia itu adalah semua selamat. Itu takdirnya. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Ingat, perhatikan Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita di dalam Dia. Ya, di dalam Yesus, ya, di dalam gambar Allah, ya. Supaya kita sebelum dunia dijadikan dipilih supaya tak bercacat di hadapan Allah, ya. Maksudnya semua selamat. Linknya ke 1 Timotius 2 ayat 4. Oke, sampai sini clear? Clear. Jadi takdir kita sudah ditentukan. Cara selamatnya bagaimana Pak? Cara selamatnya adalah keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalanya iblis. Ini kan bicara di Taman Eden yang jatuh dosa ya. Terus nanti iblis akan meremukkan tumitnya. Oke. Lalu dibuatlah ini semacam ditentukan waktunya lah, kapan ini akan terjadi. Lalu iblis berusaha untuk meniadakan atau menggagalkan blueprint, ya, blueprint yang nanti manusia keturunan wanita ini meremukkan kepalamu, kamu meremukkan tumitnya. Blueprint ini ingin ditiadakan, makanya terjadi peperangan di surga antara iblis dengan Mikael di dalam Wahyu pasal 12. Baca mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa itu, 9 kalau tidak salah, 9 apa 10 gitu ya. Bentar ya, bayar dulu ya. Ujung-ujungnya adalah iblisnya kalah, naganya kalah ya. Jadi tidak bisa digagalkan. Artinya rencana itu tetap berjalan, bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalamu itu tetap berjalan itu ya. Oke. Jadi gagal ya, iblis mau meniadakan rencana takdir itu ya. Ya, oke. Nah, sampai sini lalu endingnya nanti Pak, ketika Yesus mati disalib, naik ke surga, maka hari ini Pak, hari ini ya, takdir itu berlaku. Siapa yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah, itu yang selamat. Pilihan ada di tangan Anda semua. Anda mau percaya Yesus satu-satunya Allah atau enggak ya? Ya kalau nggak percaya ya Allah maut, kamu nggak selamat. Tapi Allah itu mau semua selamat. Soal kamu nggak mau milih Yesus satu-satunya Allah, itu urusan kamu, karena manusia itu punya kehendak bebas. Termasuk mu'alaf ya.
Makanya saya selalu ngomong, mu'alaf sini tak baptis kamu ya. Kamu itu punya sebenarnya di setting oleh Allah ya. Kalian para mu'alaf sebenarnya di setting selamat. Soal kamu nggak mau ya, soal kamu aku nggak mau Pak, aku menolak Pak. Ya kalau kamu menolak ya itu urusanmu gitu. Terus malah pilih menolak Yesus satu-satunya Allah. Termasuk para pendeta, para dokter ya. Yang kok bisa lulus dokter ya Pak? Ya itu jemaat nanya, kok Bapak bisa lulus dokter ya? Pendetanya harus jawab, aku ini dokter teologi. Teologi itu tafsir. Sedangkan pendeta HTD itu bicara Alkitab. Ya kami nggak tahu. Tapi aku dokter tapi dokter tafsir, dokter teologi. Kalau Alkitab kami nggak ngerti, ngertinya tafsir. Ntar dulu ya, bentar ya. Oke, clear sampai sini. Ya, bentar. Oke, jadi sudah clear bahwa takdir itu adalah semua selamat. Nah, silahkan para mu'alaf di tempat Anda takdirnya gimana? Wah, beda banget Pak. Udah nggak bisa jawab apa-apa kami Pak. Lah iya, Anda nggak akan bisa jawab apa-apa. Ternyata takdirnya itu adalah semua Allah mau semua selamat. Dari dulu begitu, ya. Urusan Anda tidak selamat kan pilihanmu. Manusia itu punya kehendak bebas, ya. Padat, singkat dan clear ya. Jadi tegas bahwa takdirnya di Alkitab seperti itu, ya. Harus paham yang disebut dunia dijadikan, harus paham yang disebut semua selamat di dalam Kristus ya. Oke. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Kita tetap bertoleransi ya. Assalamualaikum bisam disuah masih Yesus jidu demi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Saya mau ketemu orang ini ya. Oke. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.